Bentar, iya. Ya, pertanyaan yang akan selalu muncul di benak teman-teman yang holding, ya, big banks, apalagi holdingnya mungkin sejak bulan waktu dia turun ya, makin turun, makin turun, makin turun. Ya, bahkan beberapa dari Go Invest bahkan ada yang punya rata-rata di pucuk ya, seperti itu. Tapi kenapa kita waktu itu memilih berinvestasi pada big bank? Tentu pasti ada alasannya masing-masing ya. Walaupun saat ini pun kalau misalnya teman-teman masih hold dari pucuk sampai hari ini, pasti juga punya alasan bahwa percaya ya big banks ini akan membaik ya. Tapi kita coba untuk eh, lihat seperti apa sih data yang ada pada big banks. Ya, kita coba buka satu-satu, mulai dari eh, bank sejumput negeri ya, Bank BRI. Ya, kita coba lihat sama-sama seperti apakah gitu ya. Pertama-tama kita coba buka dari key state-nya dulu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada istilahnya penurunan daripada laba ya. Kita bicara walaupun dia ada stats yang lebih spesifik, misalnya masalah NPL dan lain-lain gitu ya, yang sebenarnya relatif sehat ya, nggak juga seberat waktu itu BTPS ya, tapi eh, kondisinya masih lebih ringan sih sepertinya. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ada penurunan laba ya yang cukup signifikan pada Bank BRI. Ya, kita bisa lihat dari tahun 2023 ke 2024 labanya eh, kira-kira kurang lebih ya sama ya, kurang lebih sama. Cuman naik sedikit. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan ketika suatu company yang ya biasanya tumbuh double digit, kemudian sekarang tidak menjadi tumbuh, di situ ada gap ya. Misalnya ya kalau teman-teman gambarkan dalam sebuah anotasi gitu ya. Ketika kita memvaluasi suatu saham, kalau dia growth, dia akan dihitung seperti compounder ya. Jadi grafiknya akan seperti ini ya. Nah, ini lihat gambar saya warna oranye ya, bukan Pak Aficil ini ya. Ya, jadi jangan ditulis dulu Pak Aficil ya. Nah, seperti ini. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya dia growth-nya jadi nol? Ya, yang terjadi adalah dia tidak tumbuh sama sekali, ya, atau kurang lebihnya stagnan, Pak. Nah, akibatnya ada gap valuasi yang cukup lebar, ya. Kalau bisa dikata sebenarnya Bank BRI ini harusnya masih bisa koreksi lagi, ya, karena ada gap yang begitu besar di sini, ya. Tapi kita jangan lupa ya bahwa dalam teori suatu teori future value atau nilai masa depan, kita selalu dihadapkan pada yang namanya cost of capital ataupun inflasi yang menggerus value suatu saham, suatu perusahaan. Sehingga perusahaan kalau mau bertahan harus tumbuh. Kalau dia nggak tumbuh, maka dia akan turun. Ya, ketika dia stagnan, setiap harinya, setiap tahunnya dia akan mengeluarkan lebih banyak capex. Ya, karena apa? Karena mau belanja barang aja lebih mahal dari tahun ke tahun. Ya, makanya suatu company mau gimana pun harus tumbuh. Ya, oleh karena itu kalau kita gambarkan grafik sesuai penyesuaian tersebut, maka akan jadi seperti ini. Ya, gapnya makin lebar. Ya, di sini gapnya makin lebar. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ya kira-kira yang terjadi di Big Bang saat ini. Ya, ekspektasinya jalannya lurus ke atas, tapi ternyata dia hari ini turun. Ya, apakah ini membuat Big Bang itu menjadi suatu pilihan investasi yang buruk? Gitu ya pertanyaannya. Kita harus menjawab itu lebih detail lagi. Ya, memang keadaan saat ini adalah keadaan yang berkelanjutan sampai 5 tahun ke depan. Adalah suatu kelainan yang struktural yang terjadi pada ekonomi Indonesia yang disupport oleh Bank BRI. Itu pertanyaan yang harus
kita tanyakan ke diri kita sebelum kita harusnya berinvestasi di BBRI ya atau mengambil kesempatan pada saat ini untuk kurang lebih menginvestasikan uang kita di big banks. Yang kita lihat ya sebenarnya teman-teman udah tahu lah dari Pak Purbaya ya bahwa memang uang di masyarakat itu gradually turun sekali ya sampai paruh kedua tahun ini ya jumlahnya itu sebenarnya masuk ke dalam fase yang sama ketika COVID ya. Terus sebenarnya saya nggak bisa buka data yang selanjutnya ya. Coba BBRI. Sama kita lihat levelnya ya. Levelnya itu kita buka lagi. Sama ketika tahun tidak lebih buruk sih dari tahun 2008 ya. Tapi mendekati ketika di tahun 2008 ya krisis ekonomi global. Ya, itu yang terjadi, likuiditas. Kenapa sih likuiditas itu diserap? Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan Ibu Sri Mulyani, ya karena memang tingkat inflasi kita mengkhawatirkan. Ya, kalau teman-teman lihat, salah satu indikatornya adalah makanan yang naik luar biasa. Ya, minyak goreng yang dulunya mungkin kita bisa dapat 20.000, sekarang harus 40.000 kita keluarin. Ya, itu adalah salah satu yang sebenarnya pengen dikontrol oleh Bu Sri Mulyani. Tapi apa yang terjadi gitu ya, ya masyarakat menjadi kesulitan. Ya, kalau dia tidak melakukan hal ini, mungkin kita akan bisa mendapatkan harga-harga lebih nggak stabil. Ya, jadi bukan salah beliau juga. Ya, ketika eh, keadaan ini terjadi, yang dilihat oleh Pak Purbaya ya melepaskan likuiditas. Karena yang terjadi adalah sebenarnya sudah beberapa lama ini ya likuiditas yang ada di bukan likuiditas inflasi itu udah sampai ke dalam target kita ya target Indonesia inflasi sudah tercapai bahkan di bawah. Nah, bahkan pernah sampai deflasi ya. Nah, itu yang membuat, oh ya sudah, kita bisa melepaskan likuiditas yang lebih besar. Makanya sebenarnya, gitu ya, sejak bulan hmm, Indonesia M2 ya, sudah sejak bulan apa ya kemarin tuh saya agak lupa. 10 year. Nah ini salah nih datanya. Ah, jangan 5, 3 tahun aja. Setahun. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Ada loncatan yang cukup signifikan ya. M2 ya. Nah ini Maret 2025 ini ada loncatan yang signifikan ya dalam rilis uang yang ada di Indonesia ya. Seperti itu. Jadi ya memang keadaannya sudah distimulasi kok gitu ya. Tapi mungkin lebih lambat aja ketika zamannya Ibu Sri Mulyani. Ini saya bukan mau membela siapa-siapa ya. Jadi jangan kira saya mau bela situ-situ atau apa-apa gitu ya. Tapi overall kita bisa melihat ini adalah data delay ya, delaynya sampai 1 tahun ya. Jadi kalau kita mau lihat sekarang itu September 2025 maka kita tarik 2024 ya. Nah di sini September 2024 Oktober ya. Tapi kita akan pulih ya mungkin mulai dari Q1 itu kita akan melihat laporan keuangan dari Big Bank akan membaik ya. Apalagi ditambah dengan boosting yang dilakukan oleh Pak Purbaya dengan menambah likuiditas di market ya seperti itu. Cuman yang menjadi problem itu adalah produktivitas kita itu belum membaik ya. Ya. Produktivitas di Indonesia itu masih dalam tahap kontraksi ya dari data delete bulan April ya. Jadi April ini nanti mencerminkan bulan Oktober. Mei ini mencerminkan bulan November, Juni ini mencerminkan Desember. Mungkin kita akan membaik sama ya di Q1, Q2 ya. Jadi makanya stimulus yang diberikan Pak Purbaya hanya direspon parsial ya, artinya hanya sentimen. Karena memang faktanya semuanya pasti meragukan
apa yang dilakukan Pak Purbaya ini merupakan sesuatu yang akan berdampak ke market, ya. At least kita akan bisa melihat bank-bank dengan likuiditas yang minim dan cost of fund yang tinggi, ya. Dia akan punya dana lebih banyak gitu ya, sehingga harusnya dapat menekan hal-hal tersebut ketika dananya besar. Ya, seperti itu. Jadi yang akan terapresiasi tentu saja bank-bank yang lebih kecil, karena dampaknya itu akan lebih besar ke bank-bank kecil. Kalau ditanya apakah likuiditas yang diturunkan dari Bank Himbara tersebut itu berdampak ke bank lain selain Bank Himbara, iya, iya. Karena likuiditas yang dilepas melalui Bank Himbara ini, in the end of the day akan masuk ke dalam suatu sistem secara keseluruhan. Ya, jadi dan yang paling terkena dampak yang paling kecil dulu. Ya, jadi kita akan bisa melihat ya bank-bank kecil yang akan naik duluan, misalnya BBEB gitu ya, udah naik kemarin-kemarin ya dan sebagainya ya, Arto ya, bank yang lebih kecil. Bahkan yang second liner pun duluan naik ya, harus ya sih. Saya belum lihat lagi. Oh ya udah naik ya. Bahkan saya bisa nebak tanpa saya tahu harganya. Ya, second liner pun udah duluan naik. Ya, simple karena memang likuiditas itu tentu saja akan lebih berefek pada yang kecil dulu. Seperti apa ya? Seperti anak kecil yang lebih cepat kenyang, ya, dibandingkan orang dewasa. Ya, sama ya, karena dia lebih kecil, likuiditas yang segitu, dia akan lebih cepat terpuaskan dibandingkan yang lain. Gitu ya. Jadi itulah sebenarnya keadaan kita. Itu. Kapan gitu ya BBRI itu akan naik? Sebenarnya BBRI itu udah mulai pulih ya pastinya karena dia merupakan yang paling istilahnya melayani kredit paling kecil ya. Kalau kita lihat yang melayani kredit yang paling kecil seperti BTPS juga duluan pulih ya. Tuh ya sudah duluan pulih ya dibandingkan misalnya bank yang korporat ya BMRI. Tapi apakah bank korporat ini akan menjadi sesuatu yang buruk? Ya, tidak gitu ya. Bank korporat ini sangat tergantung sama indeks produktivitas kita. Ya, jadi memang kita akan mengharapkan dalam sisi produktivitas karena apa? Karena memang makro global itu akan lebih berdampak pada korporat dibandingkan yang lebih resilient. Ya, yang lebih resilient itu adalah UMKM. Ya, orang jualan sate di pinggir jalan itu nggak peduli PMI berapa. Ya kan? Tapi kalau misalnya kamu lihat skala yang lebih besar gitu ya, PMI itu sangat berdampak ya dalam hitungan mereka mengenai apa namanya order barang, kebutuhan tenaga kerja dan sebagainya. Jadi itulah yang membuat sebenarnya pasti bank korporat ini akan sangat buruk ya. Bank korporat sangat buruk. Walaupun kita tahu bank korporat seperti NISP dan Bunga itu performanya baik karena dia kecil. Ya, kalau yang Bank Mandiri dan BCA kita akan melihat kenaikannya justru nanti di akhir episode ya, kenaikan yang lain. Jadi kalau ditanya kalau teman-teman pegang Bank Mandiri atau pegang Bank BCA itu bukan bukan sesuatu yang buruk ya. Simply kalian lagi berada pada siklus yang jelek. Dan siklus ini nggak akan bertahan jelek terus. Ya. Karena kita kan harus melihat pertanyaannya gitu ya. Kan ada beberapa suhu-suhu ya yang bilang bahwa oh ya, ini akan crash. Ya. Menurut saya iya dalam konteks yang memang datanya seperti itu. Tapi apakah crash itu akan membuat semuanya berakhir? Enggak, ya. Justru menurut saya ini merupakan kesempatan atau buying period. Ya. Kapan itu buying period? Itu sebenarnya sudah saya ungkapkan dalam exit thesis ya. Exit thesis itu sebenarnya memang judulnya aja yang catchy ya. Oh ya, gue exit dari market September sampai Oktober. Tapi sebenarnya di balik judul yang catchy itu, sebenarnya pesan yang coba ditanamkan itu bukan ketakutan.
Ya, kalau teman-teman baca dengan baik, itu bukan ketakutan, tapi lebih pada mengungkapkan bahwa ada opportunity ahead ya di depan. Kapan itu opportunity-nya gitu ya? Di sini kita bisa lihat secara global ya, kontraksi itu kemungkinan terjadi 1 bulan mendatang dari sejak tanggal 22 ya. 22 apa namanya? Sorry, sorry. Ini harus pakai Bitcoin soalnya dia tergantung sama Bitcoin. Nah, ini ya, 22 September sampai dengan 22 Oktober ya, 21 22 Oktober. Yaitu akan ada kontraksi likuiditas. Di saat itu perdagangan mungkin bisa sangat sepi ya. Bahkan asing akan menarik diri dari big banks ya. Karena likuiditasnya rendah, mereka akan lebih betting pada eh, sampah-sampah, gorengan-gorengan kayak hyper growth lah gitu ya. Tapi yang fundamental tentu saja tidak akan dipilih. Ya. Jadi kita akan bisa lihat kalau saya bisa membayangkan mungkin gitu ya, Big Bang akan punya opportunity untuk kita mendapatkan harga yang lebih baik. Ya, dikala apa namanya bottom dari liquidity global. Karena likuiditas global ini merupakan faktor apresiasi harga dari saham-saham yang dicari oleh asing ya, misalnya BBCA, BMRI dan lainnya. Kalau ditanya apakah kita bisa membeli dekat-dekat ini, ya menurut saya lebih baik tunggu saja, gitu. Persiapkan cash gitu ya. Dan kemudian kita bisa average lebih dalam lagi. Ya, seperti itu. Apakah ini berakhir kalau misalnya turun? Kita akan bisa melihat ketakutan yang luar biasa nantinya yang membuat kita akan berpikir bahwa gua nggak mau beli Big Banks lagi ataupun kita CL. Makanya ini merupakan salah satu usaha saya supaya teman-teman nggak kapok dalam berinvestasi di saham. Karena ketika kalian CL di Big Banks, itu seperti ditinggalkan seorang ibu. Iya. Kenapa? Karena berinvestasi di saham yang literal akan naik saja, gua nggak bisa. Gitu. Itu. Karena itu, ya. Karena ketika kita CL di Big Banks itu rasanya seperti itu, ya ditinggal seorang ibu misalnya. Bayangkan kalau misalnya kita berinvestasi di sesuatu yang pasti menang saja kita gagal, kita akan berpikir ya ini memang bukan bukan cara saya berinvestasi. Tapi investasi itu bukan tentang ibu kita pergi ke pasar sebentar terus kita merengek gitu ya. Tapi investasi itu adalah kita tahu ibu kita tetap sayang sama kita sampai akhir zaman, gitu ya. Jadi itu adalah filosofi investasinya, gitu ya. Kepastian di masa depan itu kita lebih lebih harus melihat itu dibandingkan volatilitas jangka pendek, ya seperti itu. Jadi dengan berpikir atau dengan mindset seperti itu, kita jadi akan merasa bahwa ini merupakan suatu opportunity kita untuk membeli saham-saham yang ditinggalkan ya atau dengan fear yang tinggi ya seperti itu. Dan kita udah tahu narasinya begitu bagus sebenarnya kan, Pak Purbaya suntik 200T ya tapi efeknya kan lama ya. Likuiditas itu tidak mungkin 200T dilepas hari Jumat kemarin gitu ya. Kemudian eh, hari Jumat kemarin juga langsung dibagikan kepada kreditur-krediturnya. Kan dia butuh waktu ya untuk menyalurkan hal tersebut ya sehingga menjadikan laba. Jadi kita harus melihat itu sebagai bagian dari proses, tapi kita juga paham bahwa proses itu adalah sesuatu yang oh ya kemungkinan besar dia akan mendapatkan keuntungan ya dari apa namanya penanaman modal oleh negara tersebut ya karena dikasih bunga 4% ya seperti itu. Tapi 4% ini apakah suatu yang jelek buat bank? Menurut saya enggak ya, karena ya sebenarnya ya kayak bunga biasa ya 4% masih normal ya seperti itu. Bayangkan dulu Bank Mandiri itu disuruh minjemin ke waskita dengan bunga 9% dan suku bunga dengan 9% fix ya dan juga apa namanya
waktu itu rata-rata bunga untuk company itu mungkin berada di sekitar 16 persenan, 16-18%. Ini dia harus diskon sampai 9% dipaksa untuk memberikan kredit pada waskita misal. Ya. Dan waskita pun nggak bayar. Bayangkan sebegitu kejamnya waktu dulu. Nah, ini cuma 4%. Dan bisa diolah menjadi suatu keuntungan di bank ya. Dan saya tahu bahwa bank ini merupakan BUMN yang lebih kredibel ya, lebih kredibel bukan berarti dia selevel dengan BBCA gitu ya, lebih kredibel dibandingkan BUMN lain. Kenapa? Karena organisasi pengawasnya itu multiple ya, banyak. Sulit sekali untuk melakukan fraud ya. Kalau melakukan fraud itu harus skala besar. Ya, itu udah parah banget biasanya ya, seperti itu. Jadi, apa namanya, itulah sedikit banyak conviction ya, bahwa ya di depan kita akan mendapati penurunan yang mungkin buat teman-teman akan menyerah. Ya, makanya tujuan dari grup Big Bang Anti CL ini secara pembukaan adalah untuk memberikan conviction ya, bahwa masa sulit ini akan terlewati. Ya, karena kita lihat likuiditas global itu ATH dan akan terus ATH karena suku bunga akan di-cut terus ya. Apa efek suku bunga US di-cut terus? Memang ada efeknya buat Indonesia ada ya. Uang di dunia itu 60 sampai 80% itu asalnya dari US ya, sejak COVID ya. Sejak COVID. Jadi kalau US ngapa-ngapain gitu ya, kita akan melihat efeknya itu benar-benar berdampak ke Indonesia, bahkan global, ya seperti itu. Jadi ya kita tidak memungkiri bahwa Fed cut rates itu akan membawa likuiditas juga buat Indonesia yang cukup signifikan. Ketika dia nanti menurut dot plotnya akan cut rate sekitar tiga apa dua kali ya, saya agak lupa ya, tiga kali kalau nggak salah di tahun ini. Kemudian mungkin 4 kali di tahun depan. 3 kali lagi ya, 3 kali atau 4 kali di tahun depan. Ya, seperti itu. Itu akan membawa dampak likuiditas yang besar. Walaupun sekarang itu masih dalam tahap Fed itu cukup berhati-hati. Cuman kita tahu bahwa nanti di bulan Mei 2026 itu yang menggantikan Jay Powell itu lebih agresif. Ya, mungkin hari ini itu dia belum cetak uang ya, secara literal ya, belum cetak uang. Karena balance sheet dari Fed itu masih terjaga. Ya, jadi kemungkinan besar hanya likuiditas yang dilepaskan, likuiditas yang ada dilepaskan, tetapi belum cetak uang lagi. Ya, mungkin cetak uangnya akan terjadi di 2026. Ya, jadi di saat pemulihannya di Januari, kemudian cetak uang besar-besaran di US itu terjadi di bulan Mei. Apakah kita menyerah sekarang? Gitu ya. Menurut saya jangan. Ya, karena uang sekali lagi akan masuk pertama kali di sektor finansial. Makanya di sini kita bisa lihat stock market akan jalan duluan di sektor finansial. Ya, jadi teman-teman harus percaya diri bahwa investasi teman-teman di BMR, di Big Banks itu bukan merupakan sesuatu yang sia-sia, walaupun di sebelah kanan kiri teman-teman itu bilang bahwa ya saya beggar kok, ngapain kamu masih di Big Banks? Pasti begitu kan? Ya, itu sebenarnya hoki. Ya. Kalau dia bisa beggar, tapi tidak semua dari modalnya, apa dia berani masuk all in? Kalau dia masuk all in, apakah dia bisa menjamin dia akan terus-terusan tidak seperti PAC misalnya, atau terjebak pada crow gitu ya, atau terjebak pada PTPS, atau terjebak pada laba yang masih suspend sampai sekarang ya, dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu yang teman-teman harus pikirkan, bahwa multi bagger itu ya possible ya memang, tapi anggaplah itu merupakan sesuatu yang hoki. Ya, kalau saya selalu bilang gitu sih. Karena target kita tuh nggak muluk-muluk sih sebenarnya. At least gitu ya, kita bisa mempertahankan value dari uang kita.
eh, kurang lebihnya gain kita per tahun harus di atas 8%. Ya. Apakah 8% ini merupakan sesuatu yang berat? Tidak. Ya. Kalau kita lihat datanya, misalnya, ya, BBRI memberikan dividen sebesar berapa dividen? Saya agak lupa ya dividennya. Dividen sebesar 8%. Jadi, ya, menurut saya sih merupakan sesuatu yang oke punya lah, gitu ya. Apalagi cashnya, mereka lagi nahanan kredit ya. Kalau mereka lagi nahanan kredit, BUMN gitu ya, cashnya akan cenderung bisa dibagikan. Ya, karena kalau mereka kasih kredit lebih banyak gitu ya, malah jadi beban gitu ya. NPL di kemudian hari. Ya, seperti itu. Kerugian di masa depan. Ya, seperti itu. Jadi, untuk yang hold big banks, just stay on course. Ya. Kamu bolehlah menyempatkan diri untuk berinvestasi di tempat lain. Tapi kalau ditanya Bank BRI atau Bank Big Bank, menurut saya masih investable. Ya, dan saat-saat kali ini dengan dividen 8% ini merupakan sesuatu yang menurut saya bargain. Ya, walaupun saya berharap dia masih bisa turun lagi. Kapan turunnya? Ya, mungkin di sekitar akhir September sampai akhir sampai tengah Oktober ya. Habis itu dia run naik ke atas. Ya, seperti itu. Ya, likuiditas likuiditas Indonesia improving, global improving, Fed mau cut rates 200 triliun udah di tangan. What else? Patience ya. What else? Patience ya, atau kesabaran. Ya, apakah dia akan ATH lagi? Iya, ya. Jadi menurut saya Big Banks akan ATH lagi. Just stay on course, stay invested. Ya, itu aja sih yang mau saya katakan hari ini sebagai pembuka pertemuan grup kita ya, grup tercinta kita anti Big Banks, Big Banks anti CL ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan membantu teman-teman dalam conviction aja. Ya, karena memang tagline kita adalah penguat conviction Big Bangs tersayang ya. Selamat malam, terima kasih udah hadir ya teman-teman. Bye.